Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Saudara-saudara, kita berjumpa lagi pada kali ini untuk membahas tentang pemikiran-pemikiran para ekonom, para filosof-filosof ekonomi terdahulu. Yang kali ini saya akan membahas tentang Alfred Marshall. Kita tahu Alfred Marshall ini merupakan ekonom pelanjut dari pemikirannya Adam Smith dan David Ricardo. Pemikiran-pemikiran Adam Smith dan David Ricardo yang menekankan pada pertumbuhan ekonomi sebagai bentuk dari implementasi dari kemakmuran universal dan sistem kebebasan alamiah. Ini yang dipelajari dengan baik oleh Alfred Marshall. Dari dua pemikiran orang-orang hebat ini, Adam Smith dan David Ricardo, itu pemikirannya dimatematikkan oleh Adam Smith, dimunculkan dengan pendekatan-pendekatan kuantitatif yang ditunjukkan dengan analisis grafis dan analisis matematis. Ini salah satu corak dari pemikirannya Alfred Marshall. Nah, ketika Alfred Marshall ini mengkuantifikasi pemikiran-pemikirannya Adam Smith dan David Ricardo, maka kemudian Alfred Marshall menghasilkan sebuah beragam teori, mulai dari prinsip supply and demand, determinasi harga, biaya produksi, equilibrium jangka pendek dan jangka panjang, teori perilaku konsumen dan teori perilaku produsen. Dan ini dikupas dengan bagus sehingga pemikiran-pemikiran Adam Smith yang bersifat kualitatif itu dikuantifisir dan mudah sekali untuk dipelajari. Oleh karena itu, banyak orang yang mengatakan bahwa Alfred Marshall sejatinya adalah menghasilkan sebuah mesin sebagai penguat pemikiran-pemikirannya Adam Smith. Dari pemikiran-pemikiran yang dilakukan oleh Alfred Marshall ini, kemudian definisi ekonomi itu bisa diperjelas dengan tegas menjadi definisi yang baru, bahwa definisi ekonomi itu adalah studi terhadap manusia dalam kehidupan bisnis sehari-hari dengan ukuran kesejahteraan material. Nah, kalau kita lihat tinjauan-tinjauan pemikirannya Alfred Marshall, memang ada kecenderungan subjek utama dan kajiannya itu adalah ada buruh, ya. Ini coba kita bisa lihat dengan seksama kalau kita membaca buku yang dihasilkan oleh Alfred Marshall dalam The Principle of Economics. Nah, di dalam The Principle of Economics karya Alfred Marshall ini, Marshall menjelaskan dengan tegas bahwa harga itu ditentukan oleh permintaan dan penawaran. Nah, antara permintaan dan penawaran ini kerjanya seperti gunting, seperti kerja gunting itu. Inilah yang kemudian dituangkan di dalam grafis supply and demand atau kurva supply and demand itu. Tentu saja di dalam kurva supply and demand itu ada asumsi ceteris paribus. Yang diasumsikan adalah pendapatan sama, harga komoditas substitusi itu tetap, ekspektasinya juga tetap. Nah, asumsi-asumsi inilah yang kemudian memunculkan equilibrium parsial dalam jangka pendek. Jadi pemikiran-pemikirannya Adam Smith dan David Ricardo itu dikuantifisir dengan analisis grafis dan analisis matematis oleh Alfred Marshall. Dalam analisis grafis yang hingga sekarang mendasari para pengkaji-pengkaji ilmu ekonomi, yaitu kurva supply and demand yang kerjanya seperti gunting itu. Supply menunjukkan perilaku produsen, maka gambarnya
merupakan garis dari kiri bawah ke kanan atas. Karena apa? Karena kecenderungannya produsen adalah ketika harga-harga di pasar itu tinggi, maka dia akan mensupply sebanyak mungkin. Nah, sebaliknya juga begitu. Kalau harga di pasar turun, dia ogah untuk berjualan, supply yang dijual juga cuma sedikit. Nah, titik-titik itulah yang menggambarkan kurva supply yang cenderung dari kiri bawah ke kanan atas, atau dari kanan atas ke kiri bawah itu. Nah, ini berbeda dengan perilakunya produsen. Perilaku produsen itu digambarkan dalam kurva yang menunjukkan garis dari kanan atas dari kiri atas ke kanan bawah. Karena itu menunjukkan perilaku konsumen. Jika harga di pasaran itu rendah, maka konsumen akan membeli sebanyak mungkin, semakin banyak membeli. Nah, demikian juga jika harga di pasaran itu semakin tinggi, maka konsumen cenderung akan mengurangi permintaannya. Dua pendekatan yang berbeda, pendekatan produsen dan pendekatan konsumen ini, atau cara berpikirnya produsen dan cara berpikirnya konsumen ini memang berbeda, tetapi nanti akan terjadi satu kesepakatan yang itu mencerminkan harga. Harga inilah equilibrium. Jadi pertemuan antara keinginan konsumen dan keinginan produsen itu menghasilkan keseimbangan. Keseimbangan inilah yang disebut dengan equilibrium. Equilibrium ini sebenarnya kalau di dalam pemikirannya Marshall dibedakan equilibrium jangka pendek dan jangka panjang. Equilibrium jangka pendek adalah ketika supply dan demand dalam jangka pendek itu bisa berubah secara radikal. Inilah yang menyebabkan perubahan harga. Nah, dalam jangka panjang, keseimbangan yang berubah ini ditentukan oleh biaya produksi, oleh harga yang terjadi. Nah, biaya ini sebenarnya oleh Alfred Marshall dibedakan biaya real dan biaya absolut. Pembedaan dan penegasan bahwa biaya ini ada biaya real dan biaya absolut ini untuk menegaskan bahwa ini tidak tergantung utilitas. Pendapatnya Alfred Marshall ini seperti ini adalah memperbaiki pemikirannya David Ricardo yang mengatakan bahwa nilai itu ditentukan oleh biaya, dan memperbaiki pemikirannya kaum marginalis mazhab Austria itu yang mengatakan bahwa nilai ditentukan oleh utilitas permintaan. Jadi memang sebelumnya itu, sebelum pemikirannya Alfred Marshall itu ada dua pemikiran yang berkutub beda ya. David Ricardo mengatakan bahwa nilai suatu barang itu ditentukan oleh biaya, terutama biaya produksi. Nah, ini dibantah oleh kaum marginalis. Kaum marginalis yang itu muncul dari mazhab Austria mengatakan bahwa nilai bukan ditentukan oleh biaya, tetapi ditentukan oleh utilitas, oleh permintaan. Jadi biaya itu tidak lain adalah sebagai alternatif. Nah, dua kutub ini disintesa oleh Alfred Marshall dengan konsep biaya real dan biaya absolut. Jadi ini tidak tergantung oleh biaya dan tidak oleh utilitas, tapi ini disintesa. Nah, disintesa ini proses sintesanya diperkuat dengan analisis matematis dan grafis dengan pendekatan ilmu pasti. Inilah yang kemudian pola ini menghasilkan Alfred Marshall itu sebagai sebutan seorang revisionis, bukan revolusi ya, bukan revolusionis tapi revisionis, karena merevisi pemikirannya David Ricardo dan kaum marginalis tadi itu. Nah, dari pemikirannya itu, penggabungan itu muncullah konsep elastisitas. Ya, jadi menggunakan analisis matematika dan ilmu pasti yang dilakukan oleh Alfred Marshall ini
digunakan untuk menentukan atau untuk menjelaskan elastisitas dan surplus produksi yang ini digambarkan di dalam analisis kurvatik tadi itu. Nah, analisis elastisitas ini bagus sekali digunakan untuk menghitung sensitivitas pembeli terhadap harga, menghitung sensitivitas harga atas perubahan pajak atau pengenaan pajak, atas output, atas pendapatan dan lain sebagainya. Semua bermula atau berkaitan dengan harga. Nah, inilah yang kemudian penting sekali penjelasan dari Alfred Marshall ini untuk diketahui para manajer-manajer, terutama para produsen. Nah, elastisitas inilah yang diformulasikan oleh Alfred Marshall dengan rumusan E atau elastisitas sama dengan prosentasi perubahan kuantitas dibagi dengan prosentase perubahan harga. Nah, rumus inilah yang kemudian menentukan slope kurva supply and demand, yang menentukan kemiringan dari kurva itu apakah lebih cenderung curam atau cenderung datar. Ya, seperti itu. Itu bermula dari situ. Nah, kemudian dalam kurva itu juga bisa digunakan untuk menentukan surplus ekonomi, surplus produsen maupun surplus konsumen. Kapan surplus produsen meningkat, kapan surplus konsumen itu meningkat. Nah, inilah digunakan untuk menentukan kebijakan-kebijakan pemerintah. Jadi untuk pendekatan analisis makro ini sangat bagus. Jadi kurva supply and demand yang digunakan oleh Alfred Marshall bermula dari pemikiran-pemikiran seperti itu. Itulah saudara sekilas dasar dari pemikiran Alfred Marshall yang merupakan penguatan atau revisi dari pemikiran-pemikiran sebelumnya. Demikian. Tentu saja ini perlu kita elaborasi lebih seksama supaya kita bisa melihat dengan seksama pemikiran Alfred Marshall ini. Oleh karena itu, mari kita diskusikan, dan apabila ada pernyataan-pernyataan atau komentar-komentar yang relevan dengan pembahasan ini, silakan untuk ditulis di dalam kolom komentar. Jangan lupa like, share, and subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.